Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, warga Paciran rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita pada malam hari ini saged rawuh dan masjid. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya kelebet sabdanipun Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat, ketika tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Ketika manusia dikirim menuju pada mahsyar, kepanasan, ketakutan mencekam, matahari didekatkan, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan. Ayam, tentrem, nggak kepanasan. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya bergantung di masjid, orang yang hatinya kecantol di masjid. Ya, kalau kita senang berangkat ke masjid, menghadiri majelis ilmu, rawuh di masjid, maka itu salah satu ciri atau tanda orang yang diberi naungan Allah pada hari kiamat. Lah, mugi-mugi pada malam hari ini panjenengan yang rawuh dan masjid mriki mudah-mudahan dihitung kalian Allah termasuk tiang-tiang ingkang mendapat naungan ten dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih ugi dawuh. Ini bahasa Jawa betul napa? Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sapa wonge berangkat ngelek ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalannya ke surga. Terus beli panjenengan ikhlas rawuh, tujuanipun inggih menika ngangsu kawruh belajar agama, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dipun gantilaken Allah mlebet surganipun. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu wasiatnya malaikat Jibril kepada Rasulullah adalah berikut ini. Yang wasiat siapa tadi? Jibril. Yang diwasiati siapa tadi?
Rasulullah sing memberi wasiat saapi-api malaikat, sing mendapatkan wasiat saapi-api nabi, sebagus-bagusnya makhluk Allah inggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Jibril niku nate nyukani wasiat dumateng Kanjeng Nabi. Berarti kira-kira ini wasiat yang sepele apa penting? Kira-kira penting. Saapi-api malaikat memberi wasiat kepada saapi-api makhluk Allah, maka ini pasti penting. Salah satu yang diucapkan malaikat Jibril adalah ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hei Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, fa innaka mayyitun, tapi kamu akan mati. Ini wasiat untuk kita semua. Boten wonten tiyang gesang saklawase ten alam dunya, boten wonten. Nggih boten? Boten wonten. Sedanten tiyang badhe pecah. Sedanten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih ugi dawuh yatsba'ul mayyit salasa. Kalau ada anak Adam meninggal dunia, dia akan diikuti 3 hal. Fayarji uthnani wa yabqa ma'ahu wahid. Kalau panjenengan sedo, panjenengan akan diikuti 3 hal. Yang 2 kembali ke dunia, yang 1 setia menemaninya di akhirat. Kula wangsuli malih, bilih kula lan panjenengan daya niku pecah. Kalau kita ini mati, maka kita akan diikuti 3 hal. Yang 2 balik ke dunia, yang 1 menemani kita. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarganya balik ke dunia, hartanya balik ke dunia. Wa yabqa ma'ahu wahid, hanya 1 yang setia menemaninya, yaitu apa? Amalu. Dunyane balik, keluargane balik, sing setia mek siji tok. Napa niku? Amal soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau panjenengan wafat, ketahuilah dunia masih baik-baik saja. Perhatikan, bapak-bapak, jenengan kalau wafat, istri sampai insya Allah nikah lagi. Ibu-ibu, apalagi sing nom-nom, kalau panjenengan wafat, bojo sampai lanang mesti kawin meneh. Dari mesti panjenengan gadai anak sing soleh, sak soleh-solehane anak sampean, gak ngira betan nunggu 2 jam nduk kuburane sampean, mulih pulang. Inilah maksudnya keluarganya akan apa? Kembali. Ya sedih, tapi gak lama. Pulang-pulang ketemu anaknya, ketemu istrinya, mulai terhibur, sudah nggak sedih lagi. Tapi sampai masih ditungakno. Tapi sahabat 7 hari, 10 hari, sebulan, 2 bulan mulai nggak sedih, dan jenengan mulai lali boten ditungakaken. Itu kabeh keluarga akan kembali khianat. Harta ya gitu, harta yang sampean tumpuk-tumpuk, nek panjenengan sampun wafat, harta yang panjenengan tumpuk-tumpuk mboten panjenengan rasakaken, sing ngraosaken nggih ahli waris sampean. Harta itu kalau halal menjadi hisab, kalau haram menjadi azab.
Makanya perhatikan saya, kalau ada orang mau wafat, hampir wafat, sing paling digeloni adalah hartanya. Sodako adalah impian orang yang hampir wafat, karena dia akan tahu iki donya gak tak gawa mati. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jangan matikan aku dulu ya Allah. Kasih waktu, kasih tempo. Wahai malaikat maut, jangan dibatek dulu nyawaku. Kasih waktu dulu. Untuk apa? Fa'as-sadaqo, aku tak sedekah dulu. Soalnya wong iku nek angkate mati ngerti. Omahku iki dilokas duduk omahku. Bisnisku iki sebentar lagi bukan milikku. Makane wong nek wis angkate mati dibatek nyawane, sing paling digelani napane? Napane? Harta. Lapo gak wingi-wingi tak sedekah. Makanya panjenengan kalau wafat, nama jenengan langsung dihapus. Wonten tiyang namanya misalnya namanya adalah Pak Ahmad. Pak Ahmad ini wafat di rumah sakit. Pak Ahmad wafat, namanya langsung hilang. Tidak ada orang berkata, hei gimana Ahmad wis digawa mulih tak? Boten. Mesti wonge ngomong ini, hei jenazah wis digawa mulih tak? Boten wonten tiyang ngendikan, Ahmad wis didusi tak? Boten wonten. Mesti wong ngomongnya ngeten, jenazah sampun dipun cuciaken apa dereng. Mboten wonten Ahmad wis dikubur ta. Mboten wonten. Mesti wong ngomongin jenazah wis dikubur ta. Sampeyan mati, nama sampeyan langsung hilang. Sampeyan mati, jangan khawatir, dunia baik-baik saja. Anda sendirian, ditanya di alam kubur sendirian. Ijen plek. Maka dari itulah saya ingin menyampaikan dalam kajian kali ini surat Yasin ayat 12. Enggak usah dibuka, saya saja yang menyampaikan. Soalnya kalau ono sing nggawa Quran wis meneng kabeh, jiping ngaji kuping. Allah Subhanahu wa taala berfirman, peratosaken perasotan Pak Fatih. Assalamualaikum. Jadi gak enak aku dilihat Pak Fatih. Surat Yasin ayat 12, Bapak Ibu peratosaken. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang-orang yang mati. Perhatikan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami catat apa saja yang mereka kerjakan. Wa atharahum, dan kami catat pula bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Menurut surat Yasin ayat 12 ini, ternyata yang dicatat tidak hanya amal kita. Ternyata yang dicatat selain amal ada lagi. Apa tadi? Mbok iki ngaji serius kagak? Mboten titen niki lho. Kalau maksud mana nggih? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami catat amal perbuatan mereka dan kami catat bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jelas? Berarti sing dicatat wonten pinten? Halo? Kali. Apa? Menurut surat Yasin ayat 12 yang dicatat pertama inggih menika amal kula lan panjenengan sedaya. Terus tapi ternyata enggak itu tok. Tapi ada yang nomor 2. Apa tadi? Wa atharahum, dan kami catat pula bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dados bilih kula lan panjenengan sedaya ini pejah
Bila kita ini mati, jangan menganggap pulpen itu berhenti nyatet. Ndak, terus jalan. Ada orang mati, memang amali sentek, tapi ada nomor 2 yang dicatat. Napa niku wau? Bekas-bekas yang ditinggalkan. Kalau saderenge wafat ternyata bangun diskotik misalnya, dipakai joget, pulpennya jalan terus, elek. Pakai dangdutan, elek. Pakai nari-nari, joget-joget, selingkuh, minum khamr, elek. Meskipun wonge wis mati, tapi sing dicatat tidak hanya amalnya, tapi apa tadi? Bekas-bekas yang ditinggalkan. Sebaliknya, saat derenge pecah, ninggalaken bekas kebaikan. Bangun masjid, dipakai sholat, ditulis api, ditulis kebaikan. Digo ngaji, kebaikan. Digo sujud, kebaikan. Dibuat baca Quran, kebaikan. Dipakai itikaf, kebaikan. Wonge wis mati, tapi tulisannya terus api. Padahal wonge wis mati. Maka dari itu saya ngajak kepada panjenengan, mulailah kita nyelengi bekas-bekas kebaikan. Bekas-bekas kebaikan itu kata Nabi ada 7. Sampai napal. Terus pastikan saat derenge panjenengan wafat sampai checklist wis tak lakoni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ratosaken, apa 7 hal bekas kebaikan? Ini tafsir dari surat nomor halo Yasin ayat 12. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Kami catat amal-amal mereka dan kami catat bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi wonten kali sing dicatat amale, dan yang nomor 2 bekas-bekas yang ditinggalkan. Kata Nabi, bekas yang ditinggalkan itu ada 7. Lah saat derenge pecah, pastikan 7 hal ini sampai lakukan. Untuk apa? Sebagai bekas kebaikan. Saya baca hadisnya, panjenengan perhatosaken. Sab'atun yajri ajruhunna lil abdi ba'da mautihi wa huwa fi qabrihi. Ada 7 hal yang pahalanya terus mengalir kepada pelakunya meskipun dia sudah wafat di kuburannya. 7 hal. Apa saja itu? Yang pertama, man 'allama ilman. Orang yang ngajari ilmu. Ngajarkan ilmu. Jenengan ngajari anak panjenengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini satu-satunya surat yang menjadi rukunnya salat. Gini badan? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ora dijenengi salat nek wong gak maca surat Al-Fatihah. Berarti sedina suwengi minimal wong Islam kudu wajib harus baca surat Al-Fatihah berapa kali? 17. Lah iku guru TPA ngajari anak sampeyan, ayo baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai apal surat Al-Fatihah. Dari guru TPA ini dipakai sholat sampai mati, piro pahala guru TPA ini? Sak gede-gede. Jenengan nggih ngoten sampeyan ngajari putra-putri jenengan. Melihat anak tetangga kok nggak sholat, ayo cung sholat masjid, terus gelem sholat, itu tuh dihitung pahala, termasuk peninggalan kebaikan, ngajak-ngajak ke dalam kebagusan. Lihat putra putrinya minum makan pakai tangan kiri, terus panjenengan sebagai kakek nenek bapak emak ngasih tahu, anakku sayang kalau makan harus pakai tangan kanan, gak boleh tangan kiri. Terus habis itu anak ini kalau makan minum selalu pakai tangan kanan, meskipun sing ngajari wis mati baik, tapi anak iki mang nek mangan tangan kanan terus sing mati terus oleh pahala. Saged dimangertosi? Nomor setunggal napa niku bekas kebaikan?
Halo halo. Mengajarkan ilmu. Nomor kali. Au ajra nahron, mengalirkan sungai. Amalan nomor 2 yang terus mengalir pahalanya meskipun pelakunya sudah wafat. Yang nomor 2 adalah au ajra nahron, mengalirkan sungai. Coba panjenengan gambarkan, ini Rasul hidup di Mekah, gersang tandus, nggak ada sungai. Hijrah ke Madinah sama, nggak ada sungai. Jazirah Arab nggak ada sungai. Nabi hidup di daerah tandus gersang, nggak ada sungai, tapi Nabi ngajari kita tentang sungai. Kecuali kalau Nabi Muhammad lahir di tempat pulau mereka kata sungai wajar. Nabi hidup di gurun tandus, tapi ngajari kita tentang sungai. Itu sangat menunjukkan bahwa agama Islam ini adalah agama universal. Disuruh memperbaiki sungai. Sungai itu sumber kehidupan. Di situ untuk mengairi daerah-daerah, menumbuhkan pertanian. Ya, dibuat minum hewan-hewan, jangan boleh dikotori. Jadi konsep orang barat yang membersihkan sungai di Fenisia sana itu sudah diajarkan Islam. Padahal Nabi nggak ngerti sungai. Nggak ngerti sungai dalam artian nggak pernah tidak pernah berinteraksi langsung dengan sungai, tapi Nabi ngajari. Yang nomor 3 bekas, yang nomor 3 nggih, betul lagi. Au harosa au hafaro bi'ran. Yang nomor 3 membuat sumur. Buat sumur itu pahalanya gede. Rasulullah bersabda, afdolus sodakoti sakyul ma. Seutama-utama sodakoh adalah sakyul ma, ngasih air. Makanya kalau ada masjid sudah, jenengan yang diberi Allah kemampuan finansial, jenengan beli 1 dus, 2 dus air mineral taruh di masjid. Itu kalau dipakai minum orang itu pahalanya luar biasa. Masih ingat nggak kisah kita diajari kiai-kiai kita, guru-guru kita dulu, diterangkan dalam hadis, ada seorang wanita pelacur Bani Israel, masih ingat? Melihat seekor anjing, anjingnya kehausan. Karena melihat seekor anjing kehausan, maka ini pelacur ngambil air di sumur dikasihkan ke anjing. Dan dalam hadis dikatakan sakarallahu laha, Allah memberi pahala pada pelacur dan mengampuninya. Iku sing nolong mbek sing ditolong padha eleke, sing nolong pelacur, sing ditolong anjing. Tapi karena ini pelacur ini memberi sedekah dengan sebaik-baiknya sedekah. Sedekah dengan apa tadi? Air, Allah ampuni. Lalu bagaimana kalau ada orang yang ngasih minum di masjid, membuat sumur? Saya punya warga binaan di Lamongan Selatan, Lamongan Utara ini kan santri kan. Biasanya ini pada Kiai Segoro sebenarnya. Kata kiai, kata pondok pesantren, Kiai Segoro ngisi kajian dan Lamongan Utara. Tapi Lamongan Selatan merah. Di sana gereja itu gede-gede. Saya pernah ke sana, ya Allah, kajian kados mekaten iki, airnya niku ngangsu. Ngertos ngangsu? Apa ngangsu? Ambil air, dibawa ke masjid, ngambil lagi panitia untuk dibuat wudhu orang. Akhirnya saya mikir, Mas, buat sumur saja, nanti tak carikan dana di Surabaya, nggih sumur sampai. Ustaz, bukan masalahnya buat sumurnya, Ustaz. Loh, kenapa masalahnya? Masalahnya ini tanah yang ada sumbernya ini, Ustaz, dikuasai orang Kristen semua. Ya sudah, kita beli tanahnya. Mereka nggak mau jual. Maka kita cari tanah yang jauh, yang miliknya umat Islam, yang boleh dibeli, tapi jauh. Otomatis butuh pipanisasi, betul? Dan pipanisasi itu harganya nggak murah.
Tapi karena ini demi kemaslahatan air ini, saya bawa berita ini ke Surabaya, banyak yang gelem. Kita buat Ustaz. Jadi bagaimana pahalanya itu gak karu-karuan. Orang ngasih minum anjing aja dapat pahala, apalagi dipakai sholat. Makanya kalau sedekah, kata Rasulullah, afdhalus shadaqati sakyul ma, api-api sedekah air. Tapi juga jangan dimaknai bendino sekedar air kabeh. Kaki lembangan, aku pakai air, royokan air kabeh ini. Nah, nomor pinten itu? Nomor 4 yang pahalanya mengalir nomor 4 lagi. Gharasa nakhlan, menanam kurma. Cuma di patiran gak tumbuh kurma. Kalaupun tumbuh gak bisa berbuah. Kalaupun berbuah tidak enak. Kenapa? Karena kita nggak punya angin gurun untuk mematangkan apa? Kurma. Tetapi ada isyarat lain hadis yang menunjukkan nggak harus kurma. Rasulullah bersabda, man zara'a zar'an aw gharasa gharsan, barang siapa menanam tanaman atau tumbuhan terus dimakan hewan, dimakan burung, dimakan manusia, tidaklah terjadi kecuali dihitung sedekah bagi penanamnya. Makanya kalau panjenengan bapak ibu, dulu ibu jenengan, buyut jenengan punya wit-witan, tanduran do ngarepe omah, ojo dipateni jarno. Pelem, rambutan, jambu jangan dimatikan. Itu terus penanamnya dapat pahala. Ustaz, tapi iki nek sering dicolongi tanggaku meskipun dicolong tangga. Ini senengan dipangan codot, meskipun dipangan codot jarno, jangan dimatikan. Itu terus yang nanam dapat pahala. Makanya kalau jenengan masih punya lahan kosong, punya tegal, terus kasih tanaman yang berbuah. Itu termasuk pahala yang dikatakan bekas-bekas yang ditinggalkan. Kemudian yang nomor pinter tadi. Yang nomor 5 peninggalannya adalah aubana masjidan, bangun masjid. Nah, bangun masjid. Ya, jangan ragu-ragu kalau ada masjid didirikan, nyumbang 1 semen tidak apa-apa, 1 bata pun tidak apa-apa. Aubana masjidan, bangun masjid. Jenengan pejah selama masjid kanggo sholat terus oleh kiriman pahala. Yang nomor 6 awaratha mushafan, atau mewariskan mushaf, maksudnya mewakafkan mushaf. Beli mushaf Al-Quran yang bagus, kertasnya bagus, bacaannya dibuat baca enak, ditaruh di masjid, dipakai orang baca Quran, terus dapat kiriman pahala meskipun orangnya udah wafat. Yang terakhir nomor berapa? 7 au taraka waladan sholihan yastaghfirulahu, dia meninggalkan anak soleh yang mendoakannya. Itu termasuk bekas. Jadi investasi yang sesungguhnya itu anak kita ya. Kita ini kalau mati maka ada usia yang tersisa. Usia yang tersisa itu adalah siapa? Anak kita. Kalau anak kita ini sesudah kepergian kita dia beramal soleh, maka orang tua dapat pahala. Inilah maksud dari surat Yasin ayat berapa tadi? 12. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami catat apa saja yang mereka kerjakan dan kami catat pula bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Lah kula lan panjenengan sedaya sadaringi pejah, mari memastikan sampun gade celengan bekas-bekas yang ditinggalkan. Monggo ngajari anak yang api-api, membuat masjid seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian kita ini Bapak Ibu juga diperintahkan untuk sering-sering eling mati.
Al-Imam Ad-Daqqaq mengatakan, man aktsara dzikral maut ukrima bisalasati asya. Barang siapa sering-sering ingat kematian, maka Allah beri dia 3 hal. Al-Imam Ad-Daqqaq rahimahullah mengatakan, man aktsara dzikral maut ukrima bisalasati asya. Barang siapa yang sering mengingat kematian, Allah berikan kepadanya 3 kemuliaan. Wong nek eling mati diberi Allah 3 anugerah. Nomor setunggal kata beliau, yang pertama adalah suratut taubah, segera bertaubat. Jadi wong nek eling mati itu dikasih Allah 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, segera bertaubat. Yang nomor 2 adalah qanaatul qalb, diberi Allah hati yang qanaah. Yang nomor 3, al-jiddu fil ibadah wan nasyatu fil ibadah, semangat ibadah. Jadi wong iku nek eling mati, siji cepet tobaté, akas ibadahe, qanaah atine. Waman nasiya dzikral maut, sebaliknya siapa yang lupa kematian, gak eling mati, Allah hukum 3 hal. Nek ana wong kok lali mati, wis tuwa tapi gak eling mati, Allah hukum dia 3 hal. Yang pertama, taswifit taubah, menunda-nunda taubat. Yang nomor 2, adam qanaatil qalb, tidak akan memiliki hati yang lapang, pengen genggam terus. Padahal wis tuwa, tapi semangat soalnya gak eling mati. Nek ana wong sepuh kok sik main domino, main remi, maka dia akan dihukum Allah 3. 1, taswifit taubah, menunda taubat. Yang kedua, al-kasal fil ibadah, malas ibadah. Yang nomor 3 adalah adamu qanaatil qalb, tidak memiliki hati yang qanaah. Makanya harus sering-sering ingat kematian, bahwa nanti azab kubur nyata, azab kubur itu ada. Tanya kita harus bawa sangune mati. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid takwa. Gelek bekal, tapi saapi-api bekal yaitu takwa. Kita harus persiapan. Kita syarat mati nggak harus tua, arek nom mati wake. Syarat mati nggak harus loro dulu. Ada orang nggak pakai sakit, yo mati. Kita nggak tahu. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Kematian akan mendatangimu meskipun kamu berada di balik benteng yang kokoh. Pasti kita akan mati. Ya, sahabat Nabi Utsman bin Affan, Khulafaur Rasyidin, setelah Abu Bakar, Umar, Utsman. Utsman ini pernah berjalan, terus beliau ini melewati tanah perkuburan. Utsman bin Affan pernah melewati tanah pemakaman. Maka Utsman berhenti. Beliau diam dan akhirnya menangis. Maka orang-orang bertanya, lima tabki ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Khalifah, kenapa panjenengan menangis? Apakah panjenengan nangisi orang-orang yang di kuburan ini? Maka Khalifah menjawab, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu tempat persinggahan pertama di akhirat. Waman naja minhu fama ba'dahu aisara minhu. Siapa yang selamat di alam kuburnya, selamat akhiratnya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu as'abu minhu. Dan barang siapa tidak selamat di alam kuburnya, celaka di akhiratnya. Kemudian kata beliau, kuburan itu hanya ada 2 kemungkinan. Kita semuanya nanti gak akan mungkin ya terbebas dari 2 hal ini. Pasti
kuburan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, raudhatun min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Yang nomor dua, hufratun min hufarin niran, jurang di antara jurang-jurang neraka. Di kuburan itu wonten kali badine. Nek gak taman surga berarti jurang neraka. Mugi-mugi sing rawuh ten mriki Allah dadosaken alam kubure taman di antara taman-taman surga, boten tidak mendapatkan azab kubur. Lalu bagaimana kita ini agar selamat dari azab kubur? Maka ada beberapa bekal yang harus kita siapkan. Apa saja amalan-amalan yang bisa menghindarkan kita dari azab kubur? Ada beberapa amalan. Yang pertama, panjenengan catet monggo diamalaken. Amalan-amalan yang menjadi perisai dari azab kubur. Yang pertama, qiraatu suratil mulk au surati tabarok, membaca surat al-mulk atau surat tabarok. Juz pinten surat tabarok niku? Halo? Juz 29, surat yang pertama dari juz 29. Leres? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sampai selesai. Itu sampean baca. Ustaz kula mboten hafal, ndak apa-apa sampean baca. Apa khasiatnya? Perhatikan. Suratu tabarok hiyal mani'atu min adzabil qabr. Surat tabarok, surat al-mulk itu perisai dari azab kubur. Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi sering mempraktekkannya di malam hari sakderenge tilem. Halo, sampun dimangertosi? Nek pengen selamat dari azab kubur, nomor tunggal napa niku? Membaca surat Al-Mulk atau surat apa? Tabarok. Dibaca lengkap, bukan kok apa? Aku maca surat Tabarok wis mari. Lho iki diwaca bukan surate sing disebut. Ya. Nomor kali, apa yang harus kita lakukan supaya selamat dari azab kubur? Yang nomor kali ini menika menjaga diri dari percikan air najis. Menjaga diri dari percikan air najis. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam hadis dikatakan amatu azabil qabri fil baul, kebanyakan azab kubur karena kencing. Amatu azabil qabri fil baul, kebanyakan azab kubur itu gara-gara apa? Kencing. Hati-hati, jangan sampai nyiprat terus kena celananya, akhirnya sholat batal. Intinya nomor 2 ini harus menjaga kesucian diri dari najis. Saya mau tanya ke bapak-bapak, cairan yang keluar dari kemaluan jenengan itu ada berapa? 2. Selama ini kok gak didelok sempat. Ayo bapak-bapak, masih cairan yang keluar dari kemaluan kita itu ada berapa? Halo? Loh, sama nggak nyedik loh selama ini? Dalam ada 4. G. Yang keluar dari kemaluan kita ada 4. Ada kencing, al-baul, pipis. Ada al-mani. Mani tahu ya? Ada al-madhi. Dan ada
wajib. Ada 4 hukumnya beda-beda. Nek pipis jelas najis, membatalkan wudu, semua sudah paham. Yang nomor 2 apa? Mani. Mani ini enggak najis. Enggak najis. Tapi kalau keluar menjadikan orang wajib mandi. Tapi barangnya itu, zatnya itu enggak najis. Rasulullah itu pernah sholat sedangkan di sarung beliau masih ada masa mani beliau yang kering. Makanya Siti Aisyah kalau mandinya Rasul kering itu dikerik. Ngerti dikerik dah? Dikerik, tapi kalau masih basah dikucek. Ditanyakan sama tabiin, apakah ini najis? Enggak. Tapi mohon maaf, ini seperti ingus, kotor, jijik, enggak enak dilihat, tapi tidak najis. Oke, yang nomor 3 al-madhi. Madhi ini biasanya keluarnya ketika seseorang sedang bersahwat. Misalnya ketika berjumpa rayu dengan istrinya, tiba-tiba keluar dan keluarnya nggak ada rasa apa-apa, tidak disertai kenikmatan, moro-moro metu, gak kerasa apa-apa. Lagi air apa? Madhi. Ini ringan, cukup cuci kemaluanmu, berwudu, selesai. Nggak wajib mandi. Kalau kena kain cuma disuruh berapa? Merciki berapa kali? 3 kali, ringan. Ada seorang sahabat Nabi itu yang madza, gampang keluar madhi. Namanya Ali bin Abi Thalib. Gampang keluar madhi. Mau tanya ke Rasulullah, sungkan kan mertuanya kan. Maka melalui Mikdad beliau tanya ke Nabi. Maka kata Nabi, cucilah kemaluanmu dan berwudulah, selesai. Enggak harus kau yang mandi. Nah itu ya, itu mandi. Karena berjumpa rayu atau ketika dingin sekali itu kan keluar. Yang terakhir al-wadi. Al-wadi ini keluar biasanya sesudah pipis atau sudah kencing. Dan ini hukumnya najis sama dengan pipis. Lah orang Islam harus menjaga diri. Kalau pengen selamat dari azab kubur, harus hati-hati masalah najis. Ya, kudu sing suci. La tuqbalu sholatun bighairi tuhurin. Allah tidak terima sholat tanpa bersuci. Saya mau tanya, tolong dijawab, kapan sampeyan itu dikatakan suci? Dulu kan diajari sama kiai-kiai Bulughul Maram, kan dijelaskan itu. Nah, fikih sunnah, Said Sabik, kan kita dulu dipelajari semua itu di Paciran sini. Nah, kapan seseorang itu dianggap suci? Dalam bebas dari najis, masih belum sempurna. Dalam masih belum sempurna. Loh, kok ini bahaya kok pada lagi. Kapan kita dikatakan suci? Jika kita ini terbebas dari najis dan hadas. Bener 30, 50%. Kapan kita dikatakan suci? Kalau diri kita terbebas dari najis sama hadas. Pertanyaan sekarang, apa perbedaannya najis sama hadas? Iki pertanyaan ya kudune Paciran gak ada mikir. Soalnya Paciran ini ahli ilmu. Apa perbedaan najis sama hadas? Ayo coba, bismillah. Halo, ini masih sinyalnya masih kuat ini. Dalam monggo, apa perbedaan najis sama hadas? Gitu. Kalau najis itu ada zatnya, kalau hadas itu ada perbuatannya. Kalau najis ada zatnya, kalau hadas ada kejadiannya. Ada kejadiannya 90%. Tinggal dikit. Apa perbedaan najis sama hadas? Tak jawab aja dikasih suwi nang mari. Perbedaannya ngeten, Pak.
najis niku wonten barange. Konkret nyata ana barange niku najis. Panjenengan habis wudu gendong bayi pember apa dia ngompol tembus nanggone baju sampean. Ini najis apa hadas? Najis. Ana barange, ana ambune, ketok. Najis. Leres mboten? Panjenengan melampa ngapunten kena kotoran kucing. Najis apa hadas? Najis. Ana barange. Jelas nggih? Ketinggal. Konkret. Lah, beda dengan hadas. Hadas niku maknawi. Ngerti maknawi nggih? Ndak ada wujud konkret. Contoh, seorang habis seseorang ibu-ibu saja contohnya. Ibu-ibu datang bulan. Sudah selesai, maka ibu-ibu datang ke kamar mandi bersihkan, tapi nggak sempat mandi, belum mandi karena masih situ. Cukup dibersihkan saja kemaluannya. Berarti najisnya sudah hilang apa belum? Najisnya loh, udah hilang apa belum? Ya, tapi dia berhadas apa enggak? Tetap berhadas. Endi hadasi? Gak ero. Gak kena dicekel. Halo? Seorang laki-laki hubungan badan sama istrinya jam 12 malam. Setelah hubungan pergi ke kamar kecil, mencucikan kemaluan, terus tidur lagi. Ini berhadas apa bernajis? Berhadas. Endi hadasi? Betul sakit. Pokoknya statusnya dia berhadas. Sakit dimangertosi? Najis itu barang konkret, wonten barange, tapi nek hadas niku status maknawinya dia yang gak ada wujud barangnya. Sakit dimangertosi? Seorang mohon maaf kentut batal kan? Bernajis apa berhadas? Endi barange? Tak betul sakit. Sampun ngertos? Sampun ngertos? Nah, najis membatalkan wudu. Mohon maaf. Najis tidak membatalkan wudu. Tapi hadas membatalkan wudu, bahkan bisa mandi besar. Halo? Halo? Contoh, jenengan sampun wudu, terus dipipisi putu sampean. Padahal sampean wudu yuk, tangan sampean kena pipisi putu. Saya mau tanya, ini najis apa hadas? Batal gak wudu sampean? Tidak, cukup dicuci selesai, gak usah wudu lagi. Karena itu najis. Paham ya? Beda dengan hadas. Wajib gak wudu lagi? Oh, bahkan bisa wajib apa? Mandi bahkan, tergantung hadas besar apa kecil. Nah, sekarang tak tes terakhir. Bisa membedakan gak antara najis sama hadas? Tes, perhatikan. Seseorang pipis, dia ini bernajis apa berhadas? Bernajis dan berhadas. Dalam? Bernajis dan berhadas. Lo kok sakit? Kalau kencing tidak pakai kencing, tidak masih najis. Terus kok bisa berhadas? Hadas kecil. Sebab kecil hadas kecil. Nah, jadi kalau contohnya kalau ada orang buang air kecil, pipis, dia ini bernajis apa berhadas? Jawabannya terperinci. Kalau dilihat dari benda yang keluar cairan itu, berarti dia najis. Betul? Tapi kalau dilihat dari status dia setelah pipis tadi, berarti berhadas. Seperti jawaban dengan betul, Pak. Lah, ciri orang yang selamat dari azab kubur itu yang perhatian, yang tidak terkena najis. Amatu adzabil qabri fil baul. Kebanyakan azab kubur gara-gara pipis. Hati-hati. Jadi poin pertama membaca surat Al-Mulk. Poin yang kedua menjaga diri dari percikan air najis. Leres? Yang nomor 3, kalau ingin selamat dari azab kubur, menjaga lisan. Saya bacakan hadisnya, panjenengan perhatosaken.
Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini. Rasulullah pernah melewati 2 kuburan. Rasulullah berjalan terus Rasulullah melewati 2 kuburan. Maka Rasulullah berkata, Rasulullah berhenti dan Rasulullah berkata, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. 2 kuburan ini sekarang pemiliknya sedang diazab Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dua-duanya diazab bukan karena perkara yang besar. Amma ahaduhuma, adapun yang pertama ini, kana la yastatiru min baulihi, dia tidak menjaga diri dari percikan air kencing. Sama dengan yang nomor berapa tadi? 2 tadi tuh. Adapun mayat yang kedua ini, kuburan yang kedua ini diazab oleh Allah karena yamshi bin namimah, karena dia dulu waktu hidup suka membuka aib orang. Omongannya A dibawa ke B, omongannya B dibawa ke A, aib di tujuannya untuk mengadu domba, membuka aib orang, gak bisa menjaga lisan. Itu ternyata termasuk yang menyebabkan kita diazab di alam kubur. Ngerasani orang membuka aib orang itu haram kecuali dalam 6 hal, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ngerasani wong, membuka aib wong itu dosa gede, koyok dene mangan bangkai saudaranya. Gini betul? Saking jeleke sampai-sampai dikatakan riba. Ngerasani iku koyok makan daging dulure sing mati. Tapi kata Imam Nawawi ada 6 ngerasani membuka aib yang boleh. Ada yang tahu? Saya sebutkan 6 dengan cepat membuka aib yang boleh. 1, at-tadallum, dalam rangka mengadukan kedoliman. Misalnya ada orang di pengadilan, saya bersaksi Bapak Hakim, ini orang kemarin mencuri dan masuk rumahnya tetangga saya. Ini orangnya, saya tahu pakai baju apa, jam apa, ada di CCTV saya. Dia ini pencuri, bersaksi di pengadilan. Saya mau tanya, orang ini membuka aib enggak? Membuka, tapi boleh. Karena dalam rangka apa tadi? Bersaksi, menyampaikan ketindak pidana atau menyampaikan kezaliman. Itu nomor 1. Nomor 2, membuka aib yang boleh adalah al-isti'anatu ala tahyiril munkar, dalam rangka minta tolong untuk mengubah kemungkaran. Jenengan punya tetangga, kalau jam 11, jam 12 itu muter musik kenceng-kenceng banget, ganggu tetangga. Sampai nasihati, Mas, tolong sampean pateni iki gak apik ngene iki, lingkungan iki wong gak iso turu. Tapi gak digobres. Akhirnya tonggone lapor nang Pak RT. Pak RT, iki tonggo kula niki lho, nek nyetel musik kenceng-kenceng padahal wis dalu. Saya mau tanya, ngerasani enggak ini? Halo. Ngerasani lho mboten? Membuka aib lho mboten? Tapi boleh. Karena tujuannya mengingkari minta tolong untuk mengingkari kemungkaran. Ustadz, adik saya ini Ustadz, tolong sampai nasihati. Adik saya itu sungkan kali panjenengan. Adik saya sekarang itu jarang pulang, istrinya ditelantarkan, suka mabuk. Tolong jenengan bantu saya nasihati adik saya. Buka aib enggak ya? Buka noboten? Buka, tapi boleh. Karena tujuannya apa? Karena tujuannya niat minta tolong untuk mengubah kemungkaran. Yang nomor 3, yang boleh adalah al-istifta, minta fatwa. Boleh. Ada seorang laki-laki, ada seorang wanita di zaman Nabi namanya Hindun yang makan, yang sering diriwayatkan katanya makan apa? Hatinya Hamzah yang
dulu jahat kafir, terus masuk Islam, terus pakai cadar datang ke Nabi. Tapi Nabi sonete iki Hindun ini. Kata Hindun, ya seingat saya begitu ya. Atau intinya datanglah ke Nabi. Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku itu pelit, tidak ngasih aku belanja yang cukup untukku dan untuk anakku. Apakah boleh ya Rasul saya ambil uangnya tanpa sepengetahuannya? Nabi nggak ngomong ini, awakmu itu aib bojo kok dikandakno wong liya. Nabi nggak ngomong ini. Tapi Nabi ngasih solusi. Ngasih solusi sebuah hadis, yang hadis ini disenangi ibu-ibu. Kata Rasul, ya kan ini Hindun datang, ya Rasulullah suamiku Abu Sufyan itu lelaki yang pelit, nggak ngasih aku belanja yang cukup untukku dan untuk anakku. Apakah boleh tanpa sepengetahuannya tak ambil uangnya? Kata Nabi, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambillah hartanya untukmu dan untuk anakmu dengan cara yang ma'ruf. Ojo boros, tapi boleh. Ini senang ibu-ibu dengan hadis ini. Tapi insya Allah ibu-ibu ini enggak qanaah. Oke. Jadi itu tadi membuka aib suami enggak? Sebenarnya lo ya, buka, tapi tujuannya bukan ngerasa, tujuannya minta kejelasan hukum, berfatwa, minta fatwa. Tapi zaman sekarang itu ojo gampangan cerita nang ustadz tentang suami kita. Ustadz, suami saya begini, ojo ngono. Gak bagus ini. Sampean samarno wae ustadz, kalau ada seorang suami begini, ini sang istri lebih baiknya bagaimana? Itu lebih bagus daripada ustadz suami saya itu. Disamarno. Meskipun ustadz yang ngerti paling apamu dhewe to. Yang nomor 4 sekarang ini, tahdzir, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya. Hati-hati, ono aliran Syiah misalnya suka mencela para sahabat, ngafir-ngafirno sahabat Nabi. Tokoe jenenge tokohnya namanya ini, ojo tertipu, ojo elok aliran sesat ini. Itu boleh dalam rangka memperingatkan kaum muslimin dari bahaya. Terus nomor pinten? Nomor 5, membuka aib yang boleh adalah al-mujahir fiskon, orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Setiap malam suka mabuk, wong kampung ro kabeh. Maka orang yang melakukan maksiat terang-terangan ini boleh dibuka aib. Oh, enggak dibuka wis ro kabeh wong. Paham nggih? Kecuali kalau dia beli minuman keras, beli toa, masuk rumahnya, lampunya ditutup, lampunya dimatikan, dia minum di dalam rumah, nggak boleh dibuka aibnya. Nek sampean iso tuturono, tapi nggak boleh dibuka aibnya, karena dia nggak terang-terangan. Bisa dipahami nggih? Sing nomor terakhir, lit ta'rif, dalam rangka memperkenalkan. Datang seorang wanita, ya Rasulullah, aku dilamar 2 laki-laki. Yang pertama Abu Jaham, yang kedua Muawiyah. Kulo pilih sing pundi? Jari Nabi, oh nek Muawiyah melarang. Nek Abu Jaham gampang nempeleng wong wedok. Nek awakmu gelem nikah wae karo Usama bin Zaid. Di situ Nabi menyebutkan aibnya fulan. Itu boleh karena dalam rangka memperkenalkan karena mau nikah. Jelas nggih? Tapi selain itu nggak boleh buka aib. Hati-hati, buka aib itu tadi kata Nabi pernah berjalan melewati kuburan. Yang satu karena pipis sembarangan, yang nomor 2 karena apa tadi? Membuka aib, suka mengadu domba. Sebentar lagi selesai soal kajiannya, sabar. Jadi saya ulangi, yang pertama kiat selamat dari azab kubur, membaca surat Al-Mulk. 2, menjaga diri dari percikan air najis. 3, menjaga lisan. Nomor 4 adalah berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Biasanya sudah sampean baca ketika tahiyat. Gimana bunyinya? Loh. Allahumma in ko at-tahiyatu lillahi wa salatu. Iya. Tahu anak ibu. Sama tuh tahiyat itu loh. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam
wa min adzabil qabri. Ya itu diwaca itu. Berlindung dari azab kubur. Itu nomor pinten? 4. Berlindung boleh di mana, di waktu kapanpun boleh, tapi lebih khusus lagi setelah tahiyat. Fil alamina innaka hamidum majid. Setelah itu baca kan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid. Ini ku nomor 4 nggih ta? Nggih. Nomor 5 supaya selamat dari siksa kubur, yang nomor 5 tidak meratapi mayit. Tidak boleh meratapi mayit. Meratap itu dos pundi Ustaz? Meratap itu tidak sekedar nangis. Nek nangis tok boleh. Karena Nabi juga ditinggal wafat Zainab nangis. Nabi ditinggal wafat cucu tercintanya, Nabi nangis. Dan nangis itu boleh. Yang nggak boleh itu meratap. Meratap itu yang bagaimana Ustaz? Yang teriak-teriak histeris, mukul-mukul wajah, buka-buka baju. Saya pernah mengantarkan orang sakit parah ke rumah sakit Muhammadiyah Lamongan. Keluarganya takut saya talqin. La ilaha illallah. Sampai beliau wafat di rumah sakit Muhammadiyah Lamongan. Setelah itu saya kabarkan ke anaknya. Kebetulan perempuan anaknya. Mbak, bapak sudah tidak ada. Langsung jerit luar biasa Pak. Sampai rumah sakit Muhammadiyah wong wedi kabeh histeri itu. Gulung-gulung, cerit-cerit lah. Ini buat rasa. Seakan si mayitnya. Perhatikan, innal mayyit yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Mayit akan diazab di kuburannya karena ratapan keluarganya. Tidak boleh meratap. Kalau ada orang wafat, doakan yang baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Makanya kalau punya anak dididik, diajak sendiri, ya diajari mak, diwasiatno nek aku mati nak, ojo nangis, ojo teriak-teriak, bacalah doa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Ya Allah, rahmati bapakku, sayangi bapakku, luaskan kuburannya. Ki diajari. Dan termasuk meratapi mayit. Ngapunten, semoga nggak ada yang tersinggung. Karena ini ilmu harus saya sampaikan. Perhatikan. Termasuk meratapi mayit. Seorang sahabat Nabi berkata, "Kunna na'uddu al-ijtima' inda ahlil mayyit ba'da dafnihi minan niyaha." Kami menganggap berkumpul-kumpul di rumah mayit sambil dihidang-hidangkan makanan minan niyaha, termasuk meratapi mayit. Para sahabat Nabi yang ngomong, kami para sahabat Nabi menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidang-hidangkan makanan minan niyaha, termasuk niyaha, meratapi mayit. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya berkata, "Inni akrahul maktam." Aku benci acara maktam. Maktam itu apa? Wahyal jamaah, acara kumpul-kumpul di rumah mayit sambil dihidangkan makanan. Kata Imam Syafi'i, akrah, aku benci acara ini. Dan beliau mengatakan, taklifun lil mu'nah, ini membebani biaya untuk keluarga mayit. Ya boleh. Nah, kemudian Al-Imam Ad-Dimyati, pengarang kitab I'anatut Thalibin, beliau berkata kurang lebih seperti ini, ma yaf'aluhun nas minal istima' inda ahlil mayyit wa sun'ati ta'am minal bida'il munkar yuthabu ala man iha waliyul amr. Kumpul-kumpul di rumah orang yang wafat sambil dihidang-hidangkan makanan termasuk bid'ah yang mungkar yang pemerintah dapat pahala jika mencegahnya. Maka kita harus nyontoh Nabi bagaimana kalau ada orang wafat. Sebenarnya harusnya dalam hal ini nggak ada khilaf pendapat. Kenapa? Saya mau tanya jenengan, tolong sampean jawab. Rasulullah pernah ditinggal wafat keluarganya napa mboten? Sampean jawab. Rasulullah pernah ditinggal wafat keluarganya napa mboten? Pernah.
Harusnya dalam hal ini yang tinggal nyontoh Nabi wis mari sebenarnya. Rasulullah pernah kepaten apa mboten? Pernah. Rasulullah ditinggal wafat istrinya 2 kali. Rasulullah ditinggal Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, mati duluan Khadijah. Rasulullah juga ditinggal wafat duluan Zainab binti Khuzaimah. Istri Nabi wonten pinten? 9. Jangankan disuruh nyebut satu persatu, jumlahnya saya bingung. Jumlahnya istri Nabi wonten pinten? Hah? Jumlah istri Nabi itu ada 11. 2 wafat duluan. Wafat duluan dari Nabi, Khadijah binti Khuwailid sama Zainab binti Khuzaimah. Yang 9 wafat setelah Nabi. Nah, sebutkan yang 9 itu. Siapa yang bisa saya kasih hadiah? 11 istri Nabi ya. Siapa yang bisa? Saya kasih hadiah. Repot ya? Ya sudah, saya diskon. Sebutkan 6 istri Nabi. Saya kasih hadiah kalau bisa. 6 dari 11 disuruh nyebut 6. Gak bisa juga. Ya wes tak ganti soalnya. Sebutkan 20 artis Indonesia. Hafal kabeh di luar kepala ya. Jadi harus hafal nggih istri-istri Nabi nggih. Kembali ke materi. Apa tadi kok bahas itu tadi? Apa tadi? Hah? Nah, perhatikan. Jadi Rasulullah itu sampun nate kepaten keluarga. Rasulullah ditinggal mati Siti Khadijah. Rasulullah sedih, tapi tidak merata. Rasulullah ditinggal wafat Zainab binti Khuzaimah. Rasulullah pernah ditinggal wafat putra kesayangannya Al-Qasim. Rasulullah pernah ditinggal wafat anaknya yang lain Abdullah. Rasulullah pernah ditinggal anaknya Zainab. Rasulullah pernah ditinggal anaknya yang lain Zainab. Rasulullah pernah ditinggal juga Ruqayyah. Betul tak? Rasulullah juga pernah ditinggal wafat Ummu Kulthum. Bolak-balik Rasulullah kepaten. Harusnya dalam hal ini tidak ada persilangan pendapat. Soalnya wong mati di zamannya Nabi wis bolak-balik. Rasulullah sendiri sudah sering kali ditinggal wafat oleh anggota keluarga. Maka bagaimana cara kita? Apa yang kita lakukan kalau ada orang wafat? Ya contohlah Nabi. Rasulullah bolak-balik kok kepaten kok. Bagaimana caranya? Ini supaya si mayit tidak teradab di kuburannya, tidak boleh meratap. Dan termasuk meratap tadi itu, acara seperti tadi itu. Maka ikhwatul iman, Rasulullah pernah ditinggal wafat Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Nabi. Sedih Nabi, karena Ja'far bin Abi Thalib ini sahabat Nabi yang wajahnya termasuk yang mirip Nabi. Wafat. Maka Rasulullah berkata, ini perhatikan, apa yang dilakukan Nabi ketika ditinggal wafat keluarganya? Nah, perhatikan ini jawabannya nih. Ketika wafat Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Nabi, Nabi berkata kepada para sahabat, Isna'u li ali Ja'far to'aman, buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Sing disuruh buat makanan, sing kepaten apa wong sing gak sing kepaten? Sing kepaten. Waduh. Hah? Wahai para sahabatku, isna'u li ali Ja'far to'aman, buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Berarti kan tonggo-tonggo ini disuruh nyiapkan. Karena orang itu kalau kepaten bingung. Ojo malah sibuk mempersiapkan makan-makan untuk orang lain. Justru yang kepaten itu yang kata Nabi disuruh disantuni. Setelah itu yang pertama. Berarti Nabi nyuruh para sahabat buat makanan untuk keluarga duka. Itu satu poin. Tulis itu satu. Poin yang kedua, Nabi datang ke rumahnya Ja'far. Istrinya nangis. Maka Nabi berkata, La tabku ala akhi ba'dal yaum. Mulai hari ini jangan kalian tangisi saudaraku lagi. Berarti yang nomor 2 yang dilakukan Nabi apa? Takziah, menghibur. Itu nomor 2 deh. Setelah itu apa yang dilakukan Nabi? Nabi berkata, mana anak-anaknya Ja'far?
Maka dipanggillah dua anak kecil anaknya Ja'far. Namanya Muhammad bin Ja'far dan Abdullah bin Ja'far. Maka Nabi berkata, tolong panggilkan tukang pangkas rambut. Pangkaslah rambut kedua anak ini. Apa itu poinnya? Poin pertama tadi menyuruh orang yang sekitarnya membuat makanan untuk keluarga duka. Yang kedua, Nabi bertakziah menghibur. Berarti nomor 3 poinnya apa itu? Nabi nyari anaknya, mana anaknya Ja'far ini? Datang bocah cilik dulu, Muhammad bin Ja'far, Abdul bin Ja'far, terus tolong carikan potong rambut. Berarti apa poinnya di situ? Poinnya di situ itu memperhatikan keadaan anak yatim. Itu yang dilakukan Nabi. Ditata penampilannya, rambutnya biar gak kusut, ditata sama Nabi. Setelah itu uminya datang. Uminya anak kecil, istrinya Ja'far, namanya Asma binti Umais. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Anakku masih kecil. Maka Nabi mengatakan, apakah kau tangisi bocah kecil 2 ini? Padahal mulai detik ini aku menjadi wali dari 2 anak kecil ini. Berarti yang dilakukan Nabi nyantuni anak. Ya, ini kan ponakannya Nabi kan, masih misanan sama Nabi kan, berarti ponakannya Nabi. Artinya ojo takut, mulai saiki aku tanggung arek loro ini. Yaitu yang dilakukan Nabi kalau ada orang wafat. Nah, ini ngapunten ini ya sharing ilmu. Tetap nggak boleh kita bermusuh-musuhan, tetap nggak boleh. Tapi ilmu tetap harus disampaikan. Tapi bukan berarti kemudian kita rame-rame lo Anda. Tapi ilmu tetap harus disampaikan biar kita tahu ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Kembali ke materi inti sebelum saya tutup. 1, kalau ingin selamat dari azab kubur, membaca surat Al-Mulk. Yang kedua, menjaga dari kencing, dari najis. Ketiga, menjaga lisan. Keempat, berlindung dari azab kubur. Nomor 5 apa tadi? Tidak meratapi mayit. Nomor 6, bertemanlah dengan laki-laki yang baik, yang soleh. Loh, apa hubungannya Ustaz? Karo azab kubur? Oh, ada hubungannya. Mana dalilnya? Perhatikan. Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yamutu fayusalli ala janazatihi arba'una rajulan la yusrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullah." Perhatikan, siapapun orang Islam mati kemudian disolati oleh 40 orang yang ahli tauhid, tidak melakukan kesyirikan, dongakno si mayit, jumlahnya berapa tadi? 40 orang, dengan syarat tidak melakukan kesyirikan, tidak ahli dukun, ahli jimat, enggak. 40 orang ahli tauhid mau nyolati jenazah si mayit, kata Nabi, illa syafa'ahumullah, Allah akan perkenankan syafaatnya orang-orang tadi untuk si mayit. Apa syafaatnya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Nek sampean nalikane hidup seneng bertemu sama orang-orang baik, nek sampean wafat insya Allah disolati ngomong baik. Maka bertemanlah dengan lelaki yang teman-teman yang baik. Nanti pada hari kiamat, ketika ahli surga masuk surga, yang ditanyakan kepada Allah itu kok, ya Allah mana bidadariku? Mboten gitu. Ya Allah mana istanaku? Mboten. Yang ditanyakan adalah, ya Allah mana temanku? Aina ashabi? Mana teman-temanku dulu ya Allah? Yusalluna mana, yang sholat bareng aku, wa yasumuna mana, puasa bareng aku. Kok enggak saya lihat di surga ini ya Allah? Kata Allah, lihatlah ke neraka. Jika kau lihat dari mereka yang masih ada sebiji dzarrah iman dalam hatinya, keluarkan dari neraka. Kita harus berteman sama orang yang baik. Kita ini kalau ingin jadi orang baik, butuh orang baik. Ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Anjing itu Pak selalu konotasinya negatif, betul? Dulu saya diajari kiai-kiai kita yang sekarang banyak yang wafat di Karangasem. Kita sering diajari itu hukum anjing kalau menjilati, bagaimana hukumnya? Menjilati bejana, najis mughaladzah gitu, harus dicuci berapa kali? 7 kali. Berarti kan kalau disebutkan kata anjing selalu konotasinya negatif, gitu. Kata Nabi,
Layat la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Malaikat rahmat gak akan masuk rumah yang rumah itu ada anjingnya dan rupaka-rupaka patung, lukisan dan seterusnya. Malaikat gak mau masuk kalau ada anjing. Rasulullah pernah nunggu Jibril lama gak turun-turun. Kenapa Jibril gak turun? Ternyata tanpa disadari di kolong ranjangnya Nabi ada jarul kalb, ada anak anjing. Ketika Nabi tahu, Nabi berkata, akhriju, keluarkan anak anjing ini. Ketika anak anjing ini dikeluarkan, turun malaikat Jibril. Nabi berkata, lima ta'akhirta ya Jibril, kenapa panjenengan terlambat wahai malaikat Jibril? Jibril menjawab, nahnu ma'asyiral malaika la nadkhulu baitan fihi kalbun. Kami malaikat gak akan masuk rumah yang dalam rumah ada anjingnya. Berarti anjing ini selalu konotasinya negatif. Betul? Jenengan apalagi kata Nabi, barang siapa memberi kok ditarik lagi seperti anjing muntah dijilat lagi. Anjing selalu jadi tamsil keburukan. Anjing selalu konotasinya negatif. Tapi dalam Al-Quran ada satu titik disebutkan kata anjing tapi maknanya positif. Surat apa? Saya ulangi supaya gambarannya bisa dipahami. Kata anjing selalu konotasinya negatif, mesti elek. Tapi di dalam Al-Quran ada satu titik disebutkan kata anjing tapi justru maknanya positif, yaitu anjing dalam surat Al-Kahfi. Wa kalbuhum basitun dira'aihi bil, dan anjingnya Ashabul Kahfi ya berada di mulut gua. Itu kalau lihat ayat sebelumnya dan ayat setelahnya bukan negatif, positif semua itu, baik semua itu. Maka para ulama beristimbat, apa istimewanya anjing ini? Kok sampai-sampai disebutkan tapi maknanya positif? Ternyata kesimpulannya adalah berteman dengan orang yang soleh, berteman dengan orang baik. Itu kesimpulannya di situ. Makanya jenengan kalau ingin terbebas dari azab kubur, salah satunya adalah carilah teman-teman sing baik, sing api-api, supaya kalau sampean pejak ditungani wong sing api-api. Nek ditungani wong sing api-api, kata Nabi, sapa wong sing mati disolati 40 wong sing api, illa syafa'allah, syafaatnya diterima oleh Allah. Terakhir sing bener-bener terakhir. Soalnya dari tadi ngomong terakhir gak mari-mari. Ini terakhir sing temenan iki ya. Nomor berapa berarti? Saya itu kalau ngaji sering tak ulang-ulangi Pak. Tujuannya cek nyantol. Kalau ingin selamat dari azab kubur, 1 membaca surat Al-Mulk, 2 menjaga diri dari percikan najis, 3 apa tadi? Menjaga lisan, 4 berlindung kepada Allah dari siksa kubur terutama setelah tasyahud. Nomor 5 tidak meratapi mayit. Nomor 6 berteman dengan orang-orang yang soleh, yang baik. Nomor 7 yang terakhir memperbanyak amal soleh. Keterangannya bagaimana? Begini, idza matal mu'minu, jika orang Islam itu mati, maka Allah kembalikan pendengarannya ketika orang yang mengantarkan jenazah itu apa? Pulang. Ketika yang mengantarkan jenazah itu pulang, Allah kembalikan pendengarannya sehingga si mayit ini ngerti wong-wong ninggalno dhewe ngerti. Supaya tambah penyesalannya. Jika dia orang beriman, kanatis sholatu fi ra'sihi. Kalau dia ini orang beriman, sholat akan ada di kepalanya. Wasiyamu fi yaminihi, dan puasa ada di sebelah kanannya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, sholat ada di kepalanya, puasa ada di sebelah kirinya, zakat ada di sebelah apa? Kanannya. Au kama qala Rasulullah. Dan amal-amal kebaikan, sedekah, amar ma'ruf, birrul walidain, nyambung tali rahim ada di kaki. Kata Rasulullah, maka ketika datang azab kubur melalui kepalanya, sholat berkata, ma kibali badkhol, kamu gak bisa masuk melalui pintu aku, gak bisa. Maka datanglah menyambar dari arah kanan,
Maka puasa atau zakat berkata, makibalimat kau gak bisa masuk melalui aku. Maka datang dari arah kiri sama, datang dari kaki sodako, amal soleh, birrul walidain, bakti nang wong tua, apik karo tonggo, amal-amal kebajikan yang ada di kaki. Ketika datang atap kubur, maka amal-amal ini berkata, makibalimat kamu gak bisa masuk melalui aku. Inilah makna dari hadis yang pertama kali saya ceritakan. Pertama tadi, bahwa orang itu kalau mati diikuti berapa hal? 3 hal. Hartanya balik, keluarganya balik, yang tersisa apa? Amalnya. Amali malu sing belong. Yang membela dia di hari kiamat ya amalnya tadi itu. Makanya hendaklah kita memperbanyak amal soleh. Ngapunten kalau lama nyampaikannya, itu yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf kalau saya nguku gak iso kromo, tolong dimaafkan. Mekaten, ada pertanyaan silakan. Kalau ada, kalau nggak ada jangan dipaksa. Karena kalau dipaksa itu sakit. Ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Bapak Rumin. Nanti saya mau tanya, tapi monggo pertanyaan dulu Pak. Silakan. Saking pundi? Jetak. Jetak ini berarti kecamatan ini. Dusun Jetak. Belakang polsek ini. Nggih, monggo. Tadi kan diterangkan bahwa mayit itu dianggap karena ratapan dari keluarganya. Nah, andai kata ketika orang masih hidup sudah berpesan berwajib kepada keluarganya, kalau saya mati misalnya jangan diratapi, jangan diselamatkan dari keluarganya, sudah dijelaskan seperti itu, tapi keluarganya melaksanakan apa masih itu tidak ada. Insya Allah tidak, kalau dia sudah mendidik anaknya dengan baik, wis dituturi. Tapi dalam riwayat lain tetap, apakah kamu seperti itu yang mereka lakukan? Jadi dibikin tertekan karena ratapannya. Meskipun dia sudah ada yang berkata seperti itu, tapi gak sampai diazab, artinya ditekan. Apakah kamu benar yang mereka ucapkan itu? Kamu lagi diratapi, bapak lu. Tapi intinya kalau dia sudah menurutkan baik, anaknya diajari, aku nek mati ojo diratapi, gak usah pakai acara sing aneh-aneh, dongakno aku, nek duwe lebih baik sedekah atas namaku. Boleh kalau sedekah atas nama si mayit, tidak masalah. Ya, jadi seperti itu nggih, wallahu a'lam. Nggih, monggo Bapak. Makasih tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tak. Nggih. Ini kan saya mendapatkan penjelasan dari Ustaz tentang hal-hal yang menjadikan orang di atas kubur. Nggih. Itu kita ya. Ada begitu. Itu satu sisi begitu. Kemudian saya juga pernah mendapatkan kajian bahwa sebelum orang itu meninggal dan dia akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, ada apa ya? Apabila bisa betul maunya itu telah mengucapkan kalimat syahadat. Nah, apakah orang bisa mengucapkan kalimat syahadat pada saat akan sakaratul maut itu harus melewati yang seperti kita katakan tadi? Ya. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Itu enggak ada jaminan juga bahwa dia enggak kena azab kubur. Karena di antara fungsi azab kubur adalah meringankan akhirat. Kadang-kadang dia ini punya dosa, Allah ingin selesaikan di azab kubur saja agar nanti dia bersihkan dan Allah masukkan dia kemana? Ke surga. Tapi secara umum Pak, orang saya ralat ya, saya secara umum orang kalau akhir hayatnya ngucap la ilaha illallah dia selamat. Karena jelas nas sharih berkata mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wonge sing akhir ucapane la ilaha illallah masuk surga. Saya pernah nalkin orang mayit. Rasulullah juga mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang sakaratul maut dengan la ilaha illallah. Saya pernah nalkin si mayit, Pak. La ilaha illallah. Aku dilokno keluarga. Ojo dodo, Mas. Loh, kok gak dodo piye maksudnya? Aku gak paham sih.
La ilaha illallah. Oh, jauh-jauh Mas. Nah, terus piye, Pak? Ngene ae lho. Allah. Tuh, napa ngoten, Pak? Ya semono ae, engko nek la ilaha illallah kuwatire engko la ilaha mati. Durung sampai apa? Lah ngene iki anggapan yang keliru. Karena yang nyuruh kita nalkin dengan la ilaha illallah siapa? Rasul. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah, tuntunlah orang yang sakaratul maut dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi intinya bisa jadi nggak mesti orang itu mesti tujuh-tujuhnya tadi, Pak. Tapi karena dia itu dapat rahmat Allah, dapat kasih Allah, bisa mengatakan kalimat syahadat, bisa jadi mengampuni dosa-dosa. Ya, ada sisi ke sesuatu yang kehoibannya, yang kita nggak punya dalil untuk mengatakan ini bebas apa nggak bebas, tapi kita positive thinking bahwa keumuman orang kalau mengucap apa la ilallah dia selamat. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain ibu-ibu pilih wonten pertanyaan. Bapak-bapak monggo. Kayak sampean pengen ngomong wis Ustaz, ojo suwe-suwe. Ngoten nggih. Nah, cuma sampean kan sungkan gak ngomong ngoten to. Kula wakili dhewe nek. Ayo monggo ada pertanyaan mboten? Silakan. Sampun. Nah, kalau sampun nggih cekap semanten dalam mudah-mudahan kita semuanya diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dipun rahmati kalian Allah Subhanahu wa taala, dijaga rumah tangganya, ditentremkan keluarganya, disehatkan jasmani dan rohaninya, dan yang paling penting diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.